Oke, Romo Cafe udah kembali. Lanjut Romo. Senggol tema apa tadi, berarti? Iman dan perbuatan, Romo. Oh iya. Anak yang hilang tadi maksudnya? Iya, di dalam perbuatannya tadi menyesali atas segala perbuatan yang salah-salah itu. Ya harus pulang ya. Iya, pulang, bertobat. Itu sama dengan berhadapan dengan mereka yang teknik apologetikanya Paulus dalam 2 Timotius 2 Ya, ayat 2 bab 2 ayat 23 sampai 26, di mana ada satu spasi di bahkan Paulus bilang begini, seorang hamba Tuhan tidak bertengkar, tidak bertengkar, tapi dengan belas kasih menjelaskan yang benar. Mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan untuk mereka bertobat. Hebat banget tuh Ya. Paulus. Dengan ajaranmu, Ya, saya bacakan Romo ya. engkau bisa membuka spasi di mana mereka pulang dan bertobat. Ya, iya. 2 Timotius 2 ayat 23 sampai 26. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang BODOH dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Jadi Yang Tuhan demikian, masih selalu memberikan kesempatan untuk bertobat. tobat. Tetapi melalui pengajaran yang benar. Bukan bertobat kepada pengajaran yang tidak benar. Kenapa pengajaran yang benar? Karena mereka masih dikuasai. Lanjut, Frater. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Ini yang harus kita perjuangkan. Makanya walaupun mereka marah besar kepada saya tunjukkan. Mereka bilang saya pelentir ayat, saya tunjuk ini loh. Jangan marah ya. Ini loh. Kamu mau marah saya, kayak mau apa, kayak saya yakin bahwa kamu teman-teman persiapan punya hati yang besar ya. Maksudnya untuk ini menerima. Yang mau reaksi ini loh yang ada dalam kitab suci, bukan saya loh. Romo, Yo, Romo. ayo Cynthia. Ayo. Lanjut. Kalau di Alkitab itu ada, kalau nggak salah ayat yang kalau dosa terhadap Roh Kudus tidak bisa diampuni, itu maksudnya apa ya, Romo ya? Oke. Dosa melawan Roh Kudus tidak diampuni. Ampuni. Ya. Ingat bahwa siapa yang memberi hidup? Ya, Allah sebentar. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke. Daging memberi hidup atau roh memberi hidup? Roh, Romo. Roh yang memberi hidup. Berarti kalau engkau menentang kehidupan, engkau tidak lagi menjadi bagian dari kerajaan Allah. Makanya dosa yang paling besar melawan Roh Kudus adalah yang pertama. Di situ mau katakan bahwa engkau tidak pergi mengaku dosa, Cynthia, karena engkau tidak percaya ada karya Roh Kudus dalam pengampunan dosa. Karena engkau tidak pergi mengaku dosa, maka dosamu tidak diampuni. Yohanes 20 ayat 22-23 menjelaskan itu, bahwa pengampunan dosa adalah kuasa Roh Kudus. Berarti kalau yang pertama mau katakan bahwa engkau tidak pergi mengaku dosa, bagaimana mungkin dosamu diampuni? Itu yang pertama. Silakan. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni.
Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Arti yang pertama, engkau tidak datang mengaku dosa. Artinya engkau tidak percaya kuasa Roh Kudus dalam pengampunan dosa. Kalau engkau datang mengaku dosa, dosanya mau diampuni. Berarti engkau percaya bahwa Roh Kudus berkuasa di dalam pengampunan dosa. Terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Alasan pertama Cynthia bisa mengerti karena engkau tidak pernah pergi mengaku dosa. Berarti engkau menyangkal kuasa Roh Kudus dalam pengampunan dosa. Paham Romo. Oke. Yang kedua, karena roh itu memberi hidup dan daging tidak, maka semua yang melawan kehidupan itu tidak menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Makanya pergi mengaku dosa frater, cepat-cepat. Karena apa? Di dalam perbuatan daging, ini yang penting sekali. Karena daging itu membawa kematian dan roh membawa kehidupan, maka hati-hati dengan perbuatan daging. Dijelaskan dalam Galatia 5 ayat 19-21 frater. Dan penjelasan bahwa yang melakukan itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bertobat cepat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Penjelasannya frater, yang melakukan itu Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Cynthia, pergi mengaku dosa Oke, sekarang Iya. Iya. buah-buah roh, frater, ayat 22-nya. Ayat ada 9 di situ. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke. Cynthia bisa, tapi bisa toh. Jangan lupa mengaku dosa kalau sudah buat yang hal-hal duniawi, yang perbuatan. Siap Romo. Oke. Di situ juga, frater, salah satu di perbuatan-perbuatan daging itu adalah penyembahan berhala, oke? Ya, betul. Ya. Sekarang kita akan buktikan menurut Paulus penyembahan berhala itu patung atau tidak. Ayat-ayat yang akan kita baca ini yang tidak akan disentuh oleh seorang pendeta pun. Makanya percaya yang tidak memahami tentang patung akan menyerang ke Katolik bilang penyembah berhala, penyembah patung. Tetapi mereka tidak mengerti Paulus bilang penyembahan berhala itu apa. Efesus 5:5 tidak akan disentuh oleh mereka. Dan kita akan lihat apakah penyembah berhala itu patung atau tidak. Yang dimasukkan yang dimasukkan oleh Paulus tentang penyembahan berhala, yaitu yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, yaitu dijelaskan oleh Efesus 5:5, Kolose 3:5. Efesus 5:5 dulu. Oke. Efesus bab 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya, penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Sina, cemar, dan serak. Yang tidak mendapat yang sama dengan penyembahan berhala dan yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan kerajaan Allah. Kolose 3 ayat 5. Ada 5 hal definisi dari penyembahan berhala menurut Santo Paulus. Ada 5 hal. Karena itu, Kolose berapa Romo? 3 ayat 5. Karena itu,
matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Lanjut sedikit, Frater. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Oke, pertanyaan saya untuk Cynthia, apakah ada pernyataan Santo Paulus bahwa patung itu penyembah berhala? Penyembahan berhala? Tidak, Romo. Tidak. Yang Protestan ambil dari mana? Yang selain framing bilang patung-patung di gereja Katolik itu mereka ambil ayatnya siapa di dalam perjanjian baru? Keluaran. Nah, itu orang Tidak Yahudi. ada, Romo. Orang Yahudi punya, ya urusan mereka lah. Emangnya Protestan yang sering serang patung itu mereka orang Yahudi? Dan orang Yahudi juga sangat tahu dua kata yang sangat berbeda antara pituats atau teselem dengan pesel. Selem, ya. Yang jadi soalnya di situ. Sedangkan perjanjian tunjukkan satu ayat di dalam Injil bahwa Yesus melarang pembuatan patung atau Yesus melarang memiliki patung. Di mana? Tunjukkanlah Paulus melarang untuk memiliki patung. Di mana? Dan tunjukkanlah bahwa Paulus dan Yesus dan para rasul yang lain dalam surat-suratnya mengatakan bahwa patung itu penyembahan berhala. Itu kalau mau duduk sampai pantat bengkok, kalau mau duduk sampai pantat bengkok juga tidak dapat. Kalau saya pertanyaan gini, Romo. Perjanjian baru ada 27 kitab. Sebutkan satu referensi dari ke-27 kitab itu yang mengatakan di dalam perjanjian baru melarang penggunaan patung. Itu saya tanya seperti itu, Romo. Saya bilang kan 27, kan betul kan? Hitungan mereka kan 27. 27 perjanjian baru, oke. Lalu mereka harus jelaskan, Yesus bilang, tunjukkanlah mata uang itu, gambarnya kaisar atau gambarnya siapa? Lalu apa kata Yesus, Frater? Kepada kaisar, Yesus bilang tidak bisa, ini gambarnya kaisar, ini berhala. Tidak, Yesus tidak bilang begitu. Iya. Tentang membayar Pajak. Yesus bayar pajak, Cynthia? Romo. 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 Ya. Sedikit menyimpang dari tema ya, Romo ya. Cuman silakan, ada bebas. pertanyaan sedikit aja, Romo. Saya bingung, Romo, kenapa pada perjanjian lama di kisah Daud, Uria itu menjadi tumbal. Padahal kan beliau sudah setia mengikut Tuhan di situ ya, Romo ya. Dia menjadi prajurit yang setia, yang taat. Tetapi nasibnya naas ya, Romo ya. Sudah Karena hawa istrinya nafsu, diambil, karena dia hawa terbunuh nafsu. lagi, Romo. Karena hawa nafsu, Nona. Urianya itu tak, Romo. Ya karena hawa nafsunya Daud. Iya, Urianya kan kasihan, Romo. Ya dia sudah meninggal ya karena nafsunya raja kepada istrinya Uria. Kejahatan makanya tadi bukan nafsunya Uria, salah. bukan nafsunya Uria, tidak. Daud punya. Romo, boleh bertanya, Romo? Sebentar, kategori saya selesaikan dulu. Jadi yang tadi sudah dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan daging itu adalah percabulan, persinahan, dan semuanya itu. Apa yang dipikirkan Daud ketika melihat istrinya Uria, Cynthia, dalam narasi itu? Nafsu, Romo. Apa yang dia buat ketika dia sudah bernafsu? Yaitu kejahatan, Romo. Kejahatan. Kejahatan apa yang dia buat? Dia merebut Bersyeba dengan membunuh Uria. Dia pergi, bukan dia tidak bawa secara tidak langsung ya. Dia pergi mengirim Uria ke medan tempur. Karena itu Mengirim Mazmur Uria di 51. barisan terdepan perang. Ke medan perang. Iya, Karena itu diutus paling depan. Mazmur 51. Betul. Mazmur 51 Daud pergi ke Nabi Nathan dan mengaku dosa. Ya. Engkau baca bagian pertamanya saja, Fred. Mazmur 51. Ya. Mazmur pengakuan dosa. Hmm. Ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud.
ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah menghampiri Batsheba. Jadi dia pergi mengaku dosa kepada Allah tetapi melalui Nabi Nathan. Apa katanya? Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Iya ya Romo, penting sekali mengaku dosa. Iya, Daud saja pergi mengaku di Nathan. Mana Mazmur itu? Oke, baca kembali ayat 1 supaya Protestan mengerti bahwa Daud pergi mengaku ke Nathan, kepada Tuhan tetapi melalui Nathan. Iya, kebiasaan nge-skip Romo mereka. Iya. Saya bacakan lagi. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Sekarang apa yang dibuat oleh Nathan kepada Allah tetapi melalui Nathan, apa yang dia bilang? Mulai ya Mazmur pengakuan dosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Oke, Frater, terima kasih. Cynthia, dia pergi mengaku langsung kepada Tuhan Allah? Romo, iya. Butuh Nabi Nathan. Iya, itu yang Makanya saya selalu yang skip, Protestan, saya Romo. bilang kamu tunjukkan satu ayat yang mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Tidak ada kan? Cynthia, tidak ada. Pun juga ya Romo ya. Perjanjian baru pun tidak. Frater, yang ahli-ahli sihir dan semua pergi mengaku dosa kepada para rasul di depan umum. Kisah 18-19, kalau tidak 19-18. Terbalik. Oke, saya lihat dulu Romo ya. 18-19 kalau ya sekitar 18-19 kalau tidak salah. 19-18, ya betul. Ya. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum Apa yang mereka buat? Lanjut, Frater. bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Oke, karena dia nabi Yohanes Pembaptis, maka orang pun datang mengaku dosa kepada dia. Frater, Matius 3 ayat 5-6, bagaimana kira-kira seperti itu? Itu tentang pembaptisan Yesus? Iya, Matius 3 betul Romo. Oke, ayat 5 konsentrasi ayat 4-5. Coba ayat 5-nya tentang mereka semua. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tidak ada masalah orang Yahudi pergi mengaku dosa kepada Allah melalui Yohanes Pembaptis sebelum mereka dibaptis. Cynthia, jadi orang Yahudi pergi mengaku dosa ketika mereka buat salah. Sekecil apapun kesalahan, mereka harus pergi mengaku dosa kepada imam dan membawa korban penghapusan dosa. Imamat, Frater, Imamat 5 mulai dari ayat 4. Imamat 5 ayat 4. Oke. Ya. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Frater, tahan dulu. Cynthia, sekecil apapun, hanya omong salah ya, Frater, teledor saja kecil. Ya. Dia bersalah kepada perkara itu. Apa yang harus dia buat sekarang? Mengaku dosa atau tidak? Ya. Jadi, apabila ia bersalah
dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Dan harus buat apa lagi? Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa seekor betina dari domba atau kambing menjadi Sekarang- korban penghapus dosa. Sekarang siapa yang terima pengakuan dosa dan korban itu? Lanjut, Frater. Imam atau tidak? Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Ayat 13. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya Haleluya. adalah bagian Tunggu, imam. Frater. Haleluya. Dan ingat baik-baik, menerima Roh Kudus, terimalah Roh Kudus, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya ampuni. Karena itu tugas dari imam adalah mendamaikan dosa manusia dengan Allah. Itu tugas pokoknya. Karena itu di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 itu adalah penjelasan dari Yohanes 20 ayat 21-23. Dijelaskan di dalam 2 Korintus 5 ayat 18-21. Kami adalah utusan-utusan pendamaian. Ingat tadi Cynthia di dalam Keluaran, di dalam Imamat 5, tugas imam adalah mendamaikan dosa. Cynthia, mendamaikan Kita dengan dosa Allah. dengan Allah. Oke, sekarang Manusia tugas dengan- pendamaian ini di dalam perjanjian baru ada atau tidak? Ada. 2 Korintus 5 ayat 18 selanjutnya sampai 21. Kira-kira seperti itu, Frater. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Lanjut. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami pintakan kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Oke, Supaya Frater. dalam dia Oke, Frater. Cynthia mengerti kami adalah utusan-utusan pendamaian. Berdamailah dirimu dengan Tuhan melalui kami, seolah-olah Kristus yang menasihati kamu. Ibrani 5 mulai dari ayat 1. Nanti imam agung itu, imam besar itu dipanggil dari antara laki-laki, oke? Di situ dibilang dipanggil dari antara manusia. Itu tidak tahu terjemahan Indonesia gimana. Dipanggil dari antara laki-laki untuk tugasnya dengan hubungannya dalam hubungannya antara Allah dan manusia. Itu tugas dari imam besar. Dan ingat baik-baik, dia juga imam-imammu berdosa, lemah, tetapi dia harus apa? Ibrani 5 ayat 1 sampai 4. Misi imamat Melkisedek. sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia. Frater, hati-hati. Dari antara laki-laki, yang keduanya baru manusia. Di Indonesia diterjemahkan dua-duanya manusia. Ya. Silakan, Oke. Frater. Yang TB2 coba cek semua ya. Cek TB2. TB2 juga sama. juga. Sama. Ya. Yang lucunya terjemahan Indonesia. Oke. Oke. Kalau di Spanyol Sebab itu sangat keras. Ya, beda Romo. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara lelaki ditetapkan bagi manusia dan hubungan mereka dengan Allah, Oke. supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Haleluya. Lalu penting sekali lanjut. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan.
Ingat, dia harus memahami kalian, manusia kita, karena dia juga penuh dengan dosa. Tetapi kalau Tuhan sudah percayakan, mau lawan bagaimana lagi? Frater, lanjut. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Bukan saja bagi umat, tetapi bagi dirinya sendiri. Kalian pikir kami tidak terima dosa? Kalian pikir Paulus Romo, tidak mengaku seberapa dosa? sering Romo harus mengaku dosa, Romo? Ya, sesering mungkin. Aturan gereja 1 tahun 1 kali, tetapi sesering mungkin. Frater, dia harus memahami karena dia juga lemah, berdosa. Tetapi dia diharuskan untuk apa? Melakukan korban penghapusan dosa umat dan juga untuk dirinya sendiri. Lanjut, Frater. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Oke, dipanggil itu untuk Allah, bukan untuk kehormatan dirinya sendiri. Romo Patris dipanggil bukan untuk kehormatan dirinya sendiri. Romo Bayu, Romo Angga, Romo Maxi, Romo Pamit, Romo Jerry, Romo Marcel, semua dan semua Romo yang lain. Bapak Kardinal dipanggil bukan untuk dirinya sendiri, tetapi itu dipanggil oleh Allah. Bukan kemauan diri sendiri, tetapi Allah yang menetapkannya. Kalau Allah sudah tetapkan bahwa dia harus melayani juga penghapusan dosa umat dan juga untuk dirinya sendiri, dipanggil dalam hubungannya dengan rekonsiliasi antara manusia dan surga, kenapa tidak pakai sarana ini? Mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Di mana di dalam kitab suci bilang mengaku langsung kepada Tuhan Allah? Tunjukkan satu ayat bilang mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Dan kami adalah pelayan-pelayan perjanjian baru yang bukan dimeteraikan oleh kitab suci, tetapi dimeteraikan oleh roh. 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6. Kalau yang lain dimeteraikan oleh sola scriptura, tetapi kami dimeteraikan oleh roh. Kapan itu? Yohanes 20, 21, 23, terimalah Roh Kudus barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Legitimasi dimeteraikan oleh roh di dalam pentabisan. Oke, 2 Korintus 3 ayat 5 sampai 6. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Frater, jadi tidak perlu kitab suci datang di kepala ya, Frater. Tidak perlu, Romo. Masih penting saya pakai toga, Romo. Cintia bisa mengerti. Kami adalah pelayan-pelayan dari perjanjian baru yang tidak dimeteraikan oleh kitab huruf yang tertulis. Karena huruf yang tertulis itu mati, tetapi roh atau karena alasan-alasan yang prinsipil atau alasan-alasan yang dicari-cari, maka meninggalkan atau menyangkal kebenaran itu.
apakah ini masuk dosa melawan Roh Kudus? Contohnya gini, saya secara spesifik, misalnya bundir, eutanasia, abortus provocatus, itu kan semacam adalah melawan kebenaran yang sudah diajarkan. Atau yang lebih banyak di antara kaum remaja adalah meninggalkan iman karena pasangan hidup. Dia sudah mengimani kebenaran tetapi menyangkal kebenaran. Maka saya pernah mengatakan itu adalah juga termasuk dosa melawan Roh Kudus, seperti yang saya ajarkan dalam saya mengutip Injil Yesus dalam Matius bab 10 ayat 33. Matius bab 10 ayat 33. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jadi meninggalkan agama, meninggalkan Katolik itu adalah konsekuensinya berarti tidak ada tempat di surga, kan begitu. Tidak ada menyangkal tentang sosok kebenaran yang Yesus Kristus sendiri adalah berarti tidak memiliki tempat untuk masuk ke dalam perjamuan kudus di surga. Mohon bimbingan Romo tentang ajaran saya ini. Terima kasih. Ya, saya bisa mengerti dalam konteks itu, tapi kan masih ada peluang untuk bertobat, katekis. Halo, katekis. Mereka masih mempunyai peluang untuk bertobat. Begini, Pastor. Ya, saya mengerti, tetapi ingat, jangan menghakimi dalam pengertian ini. Apakah mereka sudah mati atau mereka masih punya peluang untuk bertobat? Oke, saya jujur, Pastor. Ada teman baik saya, rekan kerja satu angkatan dari dulu. Karena suatu situasi lalu dia nggak punya anak, lalu dia menikah lagi, dan nikah itu beda agama, dan terakhir adalah beda agama sampai dia suatu saat tertentu yang ketiga kalinya itu dia selalu datang ke gereja, ya, dan juga dia selalu konsultasi di paroki karena dia beragama Kristen Protestan, lalu dia dekat sekali dengan pastor-pastor paroki itu, lalu diberikan nasihat jangan, karena mungkin orang tuanya kan Katolik, mungkin bisa jadi keluarga besarnya Katolik, jadi makanya dia sangat dekat dengan gereja Katolik meskipun dia beragama Kristen. Namun demikian, walaupun saya sudah mengatakan seperti itu, namun beliau tetap saja pada pernikahan yang ketiga kalinya beda agama, dan saya stop memberikan nasihat dan masukan-masukan kepada beliau, dan akhirnya pada suatu saat setelah 21 tahun ya saya dengar dia sudah meninggal begitu. Jadi pertobatan itu kan butuh prakarsa dari orang juga, Pastor. Ya, walaupun kita memberikan masukan, memberikan nasihat, jangan firman Tuhan, kalau iman itu tidak sampai di telinga para tapi saya bisa mengerti, tapi kita tidak bisa mengkategorikan dalam penghakim, itu urusannya Tuhan Allah. Kita hanya mewartakan, membuka matanya kalau dia tidak ikut. Santo Paulus dalam Titus bab 3 ayat 10-11 bilang, seorang bidat yang sudah kau jelaskan beberapa kali, 3-4 kali dia tidak mau, ya tinggalkanlah dia. Itu nanti urusannya dengan Tuhan Allah, bukan dengan urusan dengan engkau. Jadi tugasmu hanya untuk membantu mereka, untuk membuka matanya. 1 Timotius 4 ayat 2, itu tugasmu. Praktek 1 Timotius 4 ayat 2, itu tugasmu. Oleh tipu daya pendusta 2 Timotius 4. Oh, 2 Timotius 4 ayat 2. Oke. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itu tugasmu, katekis. Yes.
Oke. Kalau kategori melawan roh, ya kita kembali lagi karunia roh. Karunia roh melawan karunia roh yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 selanjutnya. Melawan 9 karunia roh yang ada di sana. Dan tidak mau bertobat. Dalam pengertian itu. Oke, jadi teman-teman jangan jadi hakim ya. Kita hanya mewartakan yang benar. Ini loh, tunjukkan kesalahan. Ini loh, 1, 2, 3, 4, 5. Ini loh. Doktrinmu seperti ini, kontra dengan apa yang dikatakan dalam kitab suci 1, 2, 3, 4. Tunjukkanlah dengan kitab suci di tangan. Dengan dokumen di tangan. Dengan kesaksian di tangan. Jadi mau urus selamat di sana, ya urusan Tuhan Allah punya katekis. Jadi engkau jangan bilang kau kategori kau sudah tidak selamat dari sini. Ya urusan Tuhan Allah. Dia menghendaki semua orang selamat. Tapi yang sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Karena itu kita berjuang dan berusaha untuk menaruh pengharapan kepada Kristus, penyelamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Artinya mereka yang percaya ini harus berjuang lebih. Tetapi seseorang sudah tahu konsekuensi dari dosanya. Seseorang sudah tahu konsekuensi dari dosanya. Pada dasarnya, Pastor, saya hanya menyuarakan suara kenabian. Ketika berhadapan dengan situasi-situasi kondisi kaum muda yang sudah dimabuk cinta misalnya, apapun dipertaruhkan, termasuk iman, jadi suara kenabian itu tuh dengan sendirinya keluar, Pastor. Jadi bukan menghakimi sebenarnya, tetapi apa yang menjadi dasar firman Tuhan harus disampaikan. Konsekuensinya jikalau kamu mengambil jalannya yang salah begini, konsekuensi yang harus kamu terima adalah ini. Kan begitu. Ya, itu kenabian, suara kenabianmu seperti itu silakan disuarakan. Tetapi jangan sampai kepada penghakiman. Yes. Mengerti. Yuk. Nanti kan kita tidak mati dengan mereka, karena mati sendiri-sendiri toh. Nanti menghadap sendiri. Betul. Atau dia bilang, tunggu dulu. Tunggu dulu. Santo Petrus tunggu dulu, saya masih tunggu lah. Saya teman belum mati ini, biar saya tunggu di sini dulu nanti tunggu dia mati dulu. Baru saya akan memberikan kesaksian tentang dia. Makanya Santo Paulus tadi dalam 2 Timotius bilang, sabar mengajar. Mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Mungkin. Paulus sendiri masih mengatakan kata mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Frater, kalau Paulus sendiri menggunakan kata mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat, kata mungkin ini artinya apa? Frater. Nah, pilihan Romo. Kalau engkau pulang dan bertobat, Ya. dan engkau tidak pulang dan bertobat. Ya, opsional pilihan. Choice. Engkau pilih mau pulang dan bertobat atau tidak. Itu kata Atau mungkin. tidak itu. Kalau engkau pulang pasti. Kalau engkau tidak pulang mungkin. Makanya tadi Frater ambil dari anak yang hilang, ya anak yang hilang pulang. Bapak tunggu Ya, betul, itu. Senantiasa menunggu, walaupun dia entah sampai kapan berapa lama pun dia akan pulang sendiri, gitu. Sewaktu-waktu, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Makanya Menyesali kan, kesalahan itu. bagi ketika berhadapan dengan anak sulung yang hilang juga, Bapak bilang, ingat adikmu sudah mati dan hidup kembali, yang hilang sudah ditemukan kembali. Dan penting sekali, penemuan untuk kembali ke rumah, itu kesadaran sendiri dari anak bungsu. Jadi kita selalu mengajarkan yang benar supaya orang sadar, benar ya. Yang benar itu seperti apa? Tidak semua yang baik itu benar. Ada yang dibungkus secara baik tapi di dalamnya isi tidak benar. Makanya saya lebih memilih di gereja yang Kristus dirikan, yang adalah rumah sakit untuk orang berdosa, daripada di sebelah denominasi yang mengatakan kami adalah kumpulan museum untuk orang kudus. Lebih baik saya berada di sini berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit
daripada double predestinasi yang Allah sudah menentukan orang yang selamat dan yang tidak selamat. Kalau itu buat apa berjuang lagi untuk masuk melalui pintu yang sempit? Saya lebih memilih untuk makan Yesus sesungguhnya, benar-benar daging, benar-benar darah, daripada orang yang sebelah bilang simbol. Ya, mengenai double predestinasi Romo, saya komentarnya gini. Jadi Tuhan Allah itu kayak gini, absen, tukang absen. Ini sakit, ini izin, ini alpa gitu. Oh ya, kau sakit, berapa lama di rumah sakit? Oh sebentar ya, berarti upahmu kurang begitu karena kau tidak kerja begitu. Ya, itu, ya tukang absen, tukang absen. Kayak di sekolah gitu, jadi ketua kelas gitu. Absen ya, Tuhan Allah tukang absen. Oh jangan, saya buka dulu ini file lama di mana saya sudah tuliskan namamu untuk sudah diselamatkan. Mungkin saya lupa. Oh itu Tuhan Allah. KTP-mu nomor berapa gitu? Ay, kamu buat Tuhan Allah kerja berat di surga juga kerja berat nih. Lucunya kalau Tuhan Allah tidak menghakimi lagi. Kenapa? Karena sudah ditentukan untuk selamat dan tidak selamat. Berarti tidak ada lagi penghakiman kan, frater? Iya, Romo, betul Romo. Tidak ada penghakiman, sudah tahu tempatmu. Allah bilang, oh sudah kau ke sana. Oh sudah kau ke sini. Iya. Selesai. Itulah saya. Tidak ada makanya saya bilang, penghakiman. Romo, Tuhan Allah versi mereka tuh tukang absen itu. Iya. Enak banget ya tukang absen saja, Tuhan Allah kerja ringan loh. Masalah mau digambarkan kayak gitu ya, nggak ada guna dong. Berarti Lukas 15 nggak ada arti. Iya, Coba berarti yang hilang, dirham yang hilang, Dirham anak yang hilang, tidak gitu. itu bab belas kasih ya, bab kemurahan Allah itu. Lukas Lebih 15. yang 11 11 sampai 32 itu Romo. Tentang dua anak yang hilang. Sia-sia dong. Sia-sia dong berarti Santo Lukas nulis itu. Sia-sia dong, Paulus bilang karena itu kita harus berusaha dan berjuang. Sia-sia loh kalau di Galatia dia bilang kerjakanlah di Filipi dia kerjakanlah keselamatan. Kerjakan keselamatanmu dalam itu. Sia-sia Yesus bilang pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah kabar gembira. Sia-sia loh. Ya, sia-sia. Sia-sia loh dia bilang barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Malah mereka tuh malah memenuhi pengkhotbah Romo. Segala sesuatu adalah sia-sia. Berarti tidak ada lagi seperti yang pengkhotbah ya. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Mereka punya tidak ada lagi itu. Iya. Tidak punya masalah lagi untuk itu. Hapus buang Wahyu karena Wahyu 3 ayat 4 ayat 19 katakan yang kukasih, ku ajar dan ku hajar. Bertobat, berikanlah hatimu dan bertobatlah. Tidak perlu lagi bertobat. Kan jadi lucu. Iya. Kadang-kadang unik lah mereka itu di sana itu. Mereka saya bilang partai politik benar. Tadi malam frater engkau ada tidak yang pendeta Budi Asir lewat tapi tidak mau naik. Kami siap 2 room. Ada Romo. Saya masih di gereja waktu itu. Dia type saja. Naik kah Budi Asali? Kami mau hampir 1 jam beri kesempatan dia naik, dia tidak mau. Dia bilang pakai Zoom. Ya, Budi Asali. Ada maksud yang- apa pakai Zoom? Oh Karena iya, ada saya lihat Romo, ada saya intip. Dia pernah kalah debat dengan saya di DKC tahun lalu, makanya dia juga cemas mau naik. Oh gitu. Ada luka batin. Itu muridnya itu Almofu dan kawan-kawan itu muridnya. Kalau gurunya sudah lari, muridnya parah lagi kalau mau datang. Ya iya, memang begitu Romo. Mereka memang begitu. Pantengin aja. Kalau saya sih, kalau saya ya Romo, kalau orang-orang kayak gitu ya, seperti yang Romo kemarin ambil kutip di mana itu, orang seperti itu ya dibiarkan saja. Ngapain kita dengarkan? Oh di yang ibadah mereka secara lahiriah mereka itu. Oh di 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3. Ya. Ayat 5. Secara lahiriah dengan rasmi. Haleluya, amin. Tetapi mereka tidak percaya akan ibadah itu sendiri. Jauhilah mereka. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka,
tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jauhilah Mereka itu. Ada satu lagi Romo, kemarin Romo kutip itu yang tentang yang sudah dinasihati tidak mau dengar tuh. Tidak. Gimana itu? Titus 3 ayat 9 sampai Ya, dengan 11. ya Titus. Ya. Titus 3 ayat Baca Titus. 9 sampai Sampai Ya, 11. ya. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang BODOH. Persoalan sisilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat, dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Orang-orang yang seperti ini, mereka menyesatkan orang ya. Yesus bilang orang-orang yang menyesatkan yang kecil ini lebih baik gantung batu di kepalanya dan buang ke laut. Keras loh kata-kata Yesus itu. Lukas 17 ayat 2 itu keras sekali. Lukas 17 ayat 2 untuk yang penyesat-penyesat ini. Daripada mereka menyesatkan yang kecil ini, lebih baik gantungkan kepala batu di leher mereka dan dibuang ke laut. Oh, Tuhan Allah, minta maaf ya Tuhan Allah. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Itu. Matius, kalau tidak salah Matius 18 ayat 6, dia omong yang sama kalau tidak salah. Ya. Matius 18 ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ayat 7, Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Lebih celaka lagi mereka yang membuat orang lain Berbuat atau melakukan. Makanya itu hati-hati dengan ajaranmu. Penyesatan itu pada ajaran ya, frater. Makanya Paulus keras di dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Hati-hati dengan apa? Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Awasilah dirimu dan apa yang kau ajarkan. Dan sampai kau menyesatkan orang dengan ajaranmu, doktrin. Sangat jelas. Kenapa anatemakan ajarannya Luther? Karena menyesatkan. Kenapa anatema Calvin? Karena double predestinasi tidak ada dalam kitab suci. Bukan orangnya, doktrinnya. Orangnya masih diberi kesempatan untuk bertobat. Ingat itu. Mungkin Allah masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Itu bukan katanya saya. Kata Timoteus, Paulus kepada uskup Timoteus. Mungkin masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Baca kembali itu, frater, supaya teman-teman yang dengar tahu. 2 Timoteus 2 ayat 25. Ya. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Sehingga mereka mengenal
kebenaran. Kebenaran. Dan kebenaran itu siapa yang harus ajarkan? 1 Timotius 3 ayat 15. Siapa yang menjadi dasar, ganti jemaat dengan gereja frater. Siapa yang harus mengajarkan kebenaran itu? Ya. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Frater, kenapa di situ harus gereja bukan jemaat? Karena nanti kalau bilang jemaat, semua orang adalah tiang penyangga dan dasar Kebenaran. Makanya subjektivisme kalau kita pakai jemaat di situ, maka tidak logis. Ini harus diperhatikan dalam terjemahannya ke Indonesia. Terjemahan yang yang kedua juga, yang ini TB2 juga parah di situ. Iya. Tidak memperhatikan itu. Bagaimana semua orang menjadi tiang penyangga dan dasar kebenaran? Maka terjadilah yang kita namakan subjektivisme dan relativisme dari berpikir masing-masing. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa gereja adalah tiang penyangga dan dasar kebenaran, bukan perorangan. Kalau jemaat, kalau dia mati, kebenaran mati juga. Karena itu harus dibedakan, karena kita ini anggota gereja, bukan gereja. 1 Korintus 12 ayat 12. Kita ini anggota. Anggota tubuh. 1 Korintus berapa? 12. 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Berarti kita adalah anggota. Kita bukan gereja. Saya adalah gereja. Kalau kau mati, gereja mati juga. Tidak bisa. Ayat 13, untuk menjadi gereja, anggota gereja ini, engkau harus dibaptis. Ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita semua dibaptis untuk menjadi satu Gereja. Satu tubuh. Tubuh itu adalah gereja. Sangat jelas Kolose 1 ayat 18. Tubuh itu apa? Berarti kita dibaptis bukan menjadi ribuan denominasi, menjadikan satu gereja. Kembalilah semua yang sudah pergi itu, sadar diri sedikit di sini. Kitab suci yang omong, bukan saya yang omong, bukan frater yang omong, yang baca ini. Ini kitab suci loh, sabda Tuhan sendiri yang omong. Kita dibaptis untuk menjadi satu gereja, bukan ribuan denominasi. Dan tubuh itu apa? Satu tubuh. Tubuh itu apa? Kolose 1:18. Ya. Ialah kepala tubuh, yaitu gereja. Tubuh itu Ialah gereja. yang Selesai. Dan gereja itu apa? Efesus 1 ayat 22-23. Kepenuhan Kristus dalam semua dan dalam segala hal. Itulah gereja. Ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dan gereja itu didirikan di atas dasar para rasul. Ayat 20-nya. Efesus 1? 2. Efesus 2 ayat 20. Efesus 2. Dan gereja yang adalah kepenuhan, yang adalah tubuhnya, adalah kepenuhan dalam semua dan segala hal dari Kristus itu, didirikan di atas dasar para rasul. Efesus 2 ayat 20. Didirikan di atas dasar para rasul, para nabi, dan Kristus sebagai batu penjuru. Ya. Yang dibangun di atas para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kalau didirikan di atas dasar para rasul, ayat 21, supaya menjadi bangunan yang rapi tersusun. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Pertanyaan saya, di mana salah satu dari denominasi mengatakan kami didirikan di atas dasar para rasul?
rasul siapa yang menjadi dasar pendirian denominasi? Frater, engkau atau katekis, Cynthia, Metan, rasul siapa yang menjadi dasar pendirian denominasi? Tetapi kita, denominasi baru lahir tahun abad ke-16, berarti rasulnya sudah tidak ada semua kami adalah rasul ini, Yakobus. Kau tunjuk kuburnya Yakobus apa yang jaga? Kan bukti toh, Hanya bukti Yakobus bahwa benar. didirikan di atas para rasul. Berarti Iya. di gereja Itu ini juga ada 2 orang, Romo. iya. Iya. Yakobus juga ada 2 orang. Yakobus Yakobus bin Zebedeus atau Yakobus anak Alfeus. Nah, itu. Yakobus yang di India. Yakobus mana nih mereka ini? Yakobus. Berarti Protestantisme yang mendasarkan diri pada Yakobus yang mati di India, berarti Protestantisme lahir di India. India kan jadi lucu. Oh, kami didasarkan Matius. Matius mati di mana? Ethiopia. Tapi tulangnya ada di mana? Gereja Katolik. Iya. Jadi tidak ada pembuktian. Oh, Ya, kenapa? tidak ada Karena harus pembuktian. dipenuhi juga di dalam 1 Korintus 12 ayat 28. Di dalam gerejanya Allah menentukan, nanti kita buat pembuktian historis arkeologis. 1 Korintus 12 ayat 28. Pembuktian historis arkeologis. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam gereja pertama sebagai rasul. Cukup di situ, frater. Cukup, frater. Cukup. Di dalam gerejanya Allah menentukan beberapa orang jadi rasul. Berarti di dalam gerejanya ini pembuktian historis arkeologis. Allah menentukan rasul. Berarti pembuktian arkeologis historis. Berarti kubur-kubur para rasul itu harus dijaga oleh gereja yang di dalamnya dia menentukan beberapa orang jadi rasul. Tunjukkanlah satu kuburan dari para rasul yang dijaga oleh denominasi Protestan. Nggak ada. Tunjukkan. Ayo. Mereka jadi Mereka berani mereka nggak? jadi satpam. Budian Sali, Al-Mofu dan kawan-kawan, tunjukkanlah. Karena di situ harus ada pembuktian historis arkeologis. Karena di dalam gerejanya Allah menentukan beberapa orang supaya menjadi satu rasul. Tunjukkanlah bukti historis arkeologis bahwa di dalam gerejanya Tuhan punya ini ada pembuktian para rasul, kehadiran para rasul. Ya, mereka sudah mati. Sampai dengan tahun 90-100 meninggal rasul yang terakhir yaitu Yohanes. Sekarang harus ada pembuktiannya. Tunjukkanlah kalau itu gereja benar-benar harus ada pembuktian peninggalan para rasul. Salah satunya adalah tulang mereka, kubur mereka. Ya, relikwi. Dijaga oleh gereja mana? Ya. Cynthia, ada gereja mana Protestan yang menjaga kubur para rasul? Saya pindah Protestan deh. Loro, tunjukkan denominasi yang jaga kubur para rasul karena ada pembuktian historis arkeologis tentang kehadiran para rasul. Katekis, Metan, tunjukkan satu saja. Ada, Romo, semua punya gereja Katolik. Kalau begitu di dalam gerejanya Allah menentukan beberapa orang jadi rasul, berarti tidak ada di sana. Kenapa saya ikut? Saya ikut orang yang institusi atau apa yang sana tidak ada pembuktian apostolik, tidak ada pembuktian apostolik historis arkeologis. Buat apa? Lalu mereka pergi ke tanah suci, kunjung, semua situs-situs dijaga oleh gereja Katolik. Mau Armenia, mau Roma, mau Ortodoks, tapi gereja Katolik yang jaga. Saya sih ketawa aja, Romo. Saya macam marah sedikit ya. Tidak, saya tidak marah ya. Teman-teman Protestan, saya tidak marah ya. Saya sayang kalian sebagai manusianya, tapi doktrinnya kita harus bedah. No, doktrin no lah, Romo. Doktrin no. Itu. Doktrinnya kita bedah. Apakah sesuai dengan ajaran Kristus atau tidak? Ini, Romo, ada yang menjelaskan masalah kejadian di tanah suci itu. Kenapa?
guide-nya itu kurang mengerti tentang Protestantisme. Nah itu lucu kan Romo, dia nggak terima. orang gitu tanya, loh. apakah ada HKBP di sini? Begitu ya? Iya, pernah ada dibicarakan di Komal Ada Roti satu itu saya VT Romo, dengar dari satu luar. VT peziarah tuh. Iya betul. Dia bertanya begitu, apakah di sini ada gereja Protestan? Lalu dibilang si guide, tour guide-nya bilang tidak gitu. Di sini semuanya Katolik. Katolik. Oke, selamat datang. Metan, engkau di sini. Metan, engkau orang Timur kah? Metan? Ya Romo, orang timur Romo. Ya, Kefa, Atambua. Kefa Romo. Ya, engkau punya nama Metan. Saya bilang, ini pasti Timur ini. Oke. Satu gembala. Oh, satu gembala. Engkau ni pasang kau punya VT bikin orang panas Jadi engkau rekam dan pasang kembali pasti, mereka panas pasti Iya, ini juga sementara rekam. Oke, santai-santai saya kau rekam, saya pasang supaya edukasi orang Katolik. Oke, saya selalu berpikir di situ. Teman-teman Protestan, saya mulai debat tahun 2010, 2011 dengan apologetika. Jadi teman-teman jangan pikir bahwa ayat-ayat muncul di kepala sendiri ya. Satunya doa karir Roh Kudus, satunya perjalanan panjang di tema-tema apologetika. Oke, saya pernah mendiamkannya 3 tahun, tidak mau sentuh apologetika lagi, karena tidak ada lagi pendeta yang mau diskusi, mau debat. Oh gitu. Ya begitu. Akhirnya saya ajar di sini proki-proki, sempat buat satu buku berjalan bersama Sang Sabda. Lektura apologetika, pembacaan apologetika, ada 40 tema di program yang saya kerja tiap Rabu malam, bedah tema-tema, tiap tema yang sering ditanya oleh Protestan. Akhirnya sekitar 2000 pandemi itu saya mulai simpan, tidak sentuh memang. Saya bilang, pandemi ini mau debat dengan siapa lagi? Saya tidak tahu bahwa ternyata pasar apologetika di Indonesia itu baru muncul. Iya, baru muncul Romo. Karena Baru muncul. menanggapi itu. Menanggapi situasi, karena sebenarnya akarnya bukan Katolik yang mulai. Katolik memberikan apologia, pembelaan iman. Kenapa? Karena dari sana duluan datang. Jadi apologetika artinya memberikan alasan kepada iman, lebih daripada membela iman. Kenapa? Karena menurut menurut tujuan dari Katekismus 18, Frater, Katekismus adakah 1285? Semua orang yang sudah krisma diharuskan untuk mewartakan imannya dan membela imannya. Oke, 1800. Ya. 12.8 ya, 1285. Ya, 1200. Oke, ya dekat lagi sedikit. Ya, ada. Bersama dengan pembaptisan dan ekaristi, sakramen penguatan membentuk sakramen-sakramen inisiasi Kristen yang kesatuannya harus dipertahankan. Jadi, perlu dijelaskan kepada umat beriman bahwa penerimaan penguatan itu perlu untuk memperlengkapi rahmat baptisan. Berkat sakramen penguatan, mereka terikat kepada gereja secara lebih sempurna, diperkaya dengan daya kekuatan Roh Kudus yang istimewa. Dengan demikian, mereka semakin diwajibkan untuk menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus yang sejati lewat perkataan maupun perbuatan. Lumen Gentium artikel 11. Mandat gereja untuk mewartakan iman dan membela iman sebagai lambang keterikatanmu dengan gereja. Itu misi. Setiap orang Sakramen yang sudah penguatan dengan misinya. ya pergi dan wartakanlah. Dan Paulus memberikan pembelaan apologianya. Tetapi Petrus punya apologia penting sekali. Yang pertama harus menguduskan Kristus dalam hati. Teman-teman tolong kuduskanlah Kristus di dalam hati. 2 Petrus. Coba 1 Petrus.
3 ayat 15. Ini apologetikanya Petrus. Dengan metodenya seperti apa? Yang pertama, kuduskanlah Kristus dalam hati. 1 Petrus 3 ayat 15. 15-16. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Oke, tentang pengharapan yang ada padamu. Mempertanggungjawabkan iman di situ, oke? Ditanya, bagaimana engkau mempertanggungjawabkan iman? Di situ apologetikanya, apologian di situ memberikan pertanggungjawaban terhadap iman. Pengharapan. Semua orang sedia siaplah waktu kapanpun. Makanya Paulus menjelaskan tadi dalam 2 Timotius 4 ayat 2 kan? Waktu mau segala waktu mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, kamu harus mampu menunjukkan kesalahan dan mewartakan yang benar. Tapi lanjut dulu ayat 16-nya, frater. Oke. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu Karena karena itu fitnahan mereka. Karena itu apologetika pertama adalah transformasi pribadi, mulai dari dirimu sendiri dulu. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Ini yang seorang apologetika ditekankan adalah koherensi hidup. Koherensi ya, frater, katanya. Apa yang kau Ya, katakan, koheren hidupmu. Apa yang kau katakan, apa yang kau ajarkan dengan apa yang kau hidup itu harus sejalan. Seimbang. Kalau tidak terjadi kepincangan di dalam pengajaranmu. Kristus tidak dikuduskan dalam hatimu, engkau akan mengangkat Kristus di dalam pembelaannya tentang Kristus. Makanya sangat sedih ketika kita lihat ada akun-akun, maaf ya, Protestan harus sebut, pausnya diberi tato, Romo Patris diberi tanduk. Itu tidak dimulai dengan pengudusan Kristus dalam hatimu. Pembelaan iman yang kau mau buat tentang iman Protestan, tapi kalau engkau sudah masukkan di situ nada kebencian, itu bukan pertanggungjawaban iman. Itu bukan pertanggungjawaban tentang Kristus. Itu bukan Kristus punya anak-anak yang buat seperti itu. Oh ya, bagaimana dengan panasnya Rum Katolik? Kalau Katolik sebenarnya aman, tetapi ketika ada yang datang dan mulai panaskan Rom, jadi rusak ya. Kadang jadi debat, jadi bertengkar ya, frater. Saya jatuh juga di dalam dosa ini ya, teman-teman. Saya harus juga mengaku dosa dalam pengertian ini ya. Kadang kebatasan sedikit saja dalam menjelaskan tentang tulip, dijadikan itu seolah-olah tema besar sekali. Tapi menghilangkan substansi ya, untuk mengatakan bahwa Calvin punya dikritik oleh yang lain, dikritik oleh pengikutnya sendiri. Armanio mengkritik Calvin dari Belanda dia, dan dia mengkontradiksikan tulip dengan yang lain, dengan 5 hal. Itu kan padahal Belanda loh, Calvin, tapi dia menentang dia dosen besar Armanio, dia menentang sendiri Calvin di dalam ajarannya. Tapi karena saya waktu itu menjelaskan seolah-olah Arminio duluan daripada Calvin, frater, itu dijadikan sampai Al-Mahfud kasih masuk di Facebook, sampai bilang itu imam gadungan. Lucu kan? Tapi substansi tentang protes di atas protes itu tidak dilihat. Ya, karena begini Romo, saya sampai hari ini tuh saya hanya tertawa kecil dalam hati mengatakan begini. Ya, kalian kan punya bapak pendiri, ya, yang kalian sebut sebagai bapak reformator itu kan. Ya, trio Power Ranger tuh lah. Ya, Martin Luther, John Calvin, lalu Zwingli dan lain rekan-rekannya itu yang menjadi kroco-kroconya Power Ranger itu. Power Ranger. Iya, makanya saya bilang ke mereka tuh begini Romo. Simpel aja sih. Coba di Komal bahas tentang dokumen punya pendiri kalian itu. Bahas sih itu. Tetapi sejauh yang saya lihat saya pakai akun yang satunya, yang saya intip Romo. Mereka tidak pernah menyentuh barang itu. Selalu meributkan Katolik. Kebiasaan mereka, karena mereka ditanamkan apa?
asbak, asal bukan Katolik. Oh, berarti mereka tidak repot dengan yang lain. Yang penting bukan Katolik, di teng begitu ya. Ya, iya, begitu. Berarti kalau mau omong jelek tentang Katolik semua mereka bersatu. Tapi omong tentang persepuluhan dan doktrin mereka semua terpecah begitu. Terpecah Romo. Ya. Contoh Romo, ya contoh. Ini teman saya ya, dia HKBP Lutheran, Louis Peterson. Itu teman saya. Dia Oh juga ya, Luis mengatakan ya. dia Dia high kadang ultra. dia pernah naik kalau tidak salah ya dulu. Ya, dia jujur Romo, dia mengatakan Dia saya HKBP. dalam hati sebenarnya, ya, dia sebenarnya mengatakan dalam hatinya saya rindu untuk pulang ke gereja Katolik. Sebenarnya dibilang rindu untuk pulang ke situ. Cuma oleh karena situasi keluarga makanya dia tidak bisa. Ya orang Dia tua katakan ini. Romo, jujur. Nah, dia katakan jujur. Dia di rumah diam-diam dia selalu rosario. Oh ya. Ya, dia rosario, pakai rosario Lutheran, walaupun pakai rosario Lutheran, tapi sama dia. Mendoakannya sama. Ya karena banyak Menghidupi- banyak ya. hal Katolik dibawa dari Luther. Ya, yang dibawa di Jerman sana, yang masih asli. Yang asli. Yang di Indonesia ini bukan murni lagi bagi dia. Makanya Konsili Vatikan kedua bilang gelombang pertama Protestantisme itu yang dinamakan saudara terpisah. Berarti semua yang gelombang yang baru muncul sekarang jangan dulu kah bilang saudara terpisah. Itu hanya Konsili Vatikan omong tentang gelombang pertama. Ya, Ini tidak dimengerti oleh yang sapu rata saja Protestan sekarang. iya, itulah. Dan satu hal Romo, dia pernah ngomong dengan, saya tidak tahu, mungkin Romo tahu Bispro. Oh ya, Bispro pernah satu kali jadi saya punya lektor. Dia senang sekali Bispro karena malam itu dia jadi saya punya lektor. Nah gini Romo, di roomnya siapa begitu, rupanya mereka berdua ini udah beda konsep tentang itu Romo, perpuluhan tadi. Sama-sama makai, tetapi sudah beda konsep. Itu yang saya heran, kok kalian sama-sama di kubu-kubu yang notabene ya Protestan, tapi kok malah nggak sepaham, nggak sejalan. Kan lucu kayak gitu. Ya ada satu yang dari karismatik yang sekarang dalam katekumen di mana dia punya ada satu hal yang dia tema yang butuh dia omong dengan Bapak Pendeta. Ketika omongnya Bapak Pendeta, konsep dari Bapak Pendeta itu berbeda dengan istri pendetanya. Jadi Ibu Pendeta omong lain, Bapak Pendeta omong lain tentang hal yang sama. Jadi itu juga dia bilang, bagaimana dua-duanya pendeta tapi tentang hal yang sama? Kok istrinya omong beda, suaminya omong beda, tapi suami istri loh pendeta. Iya. Jadi Makanya bingung. saya selalu rangkumnya 3 hal. Makanya itu juga menjadi alasan kenapa bilang yang saya mau cari yang benar seperti apa, supaya semua omong hal yang sama. Suami istri aja dua-duanya pendeta terhadap di dalam satu gereja, denominasi, satunya omong lain tentang hal yang sama, saling bertabrakan. Ya. Kan jadi lucu. Iya. Makanya saya selalu bilang gini Romo, kalau saya pengajaran tuh dimanapun, ya untuk yang ini sih kata kesiman ya, saya bilangnya begini, sebenarnya di topik mereka tuh ada 3 hal yang membuat mereka tuh sampai sekarang tuh seperti amuba, ya, pecah sana pecah sini. Yang pertama, ketidakseimbangan doktrinal tuh. Lalu yang kedua, percekcokan intern, entah keluarga, entah sepupu, entah keponakan, entah cucu dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ini yang paling strike, karena masalah perpuluhan tuh. Benar Ya, sekali. saya selalu rangkum 3 hal ini. Ya, saya selalu rangkum 3 hal ini. Yang terakhir itu jadi pertama itu sebenarnya. Iya, tapi nggak apa-apa Romo. Saya sebut 3 itu juga nggak apa, nggak masalah. Mau Oke. yang mau urutannya pertama atau kedua ya, itu urusan. Tapi setidaknya saya setuju dengan 3 tadi. Itu sudah mewakili. Oke. Ya kadang kita harus pikir ya, saudara-saudaraku Protestan, ini bukan soal hidup di atas dunia ini. Ini adalah persoalan metafisika. Ini adalah persoalan hidupmu setelah hidup di sini. Ya, Ini tapi soal nggak kebenaran pernah, mungkin yang menyelamatkan. mungkin nggak pernah nonton film ya Romo ya, Afterlife itu ya. Mm-mm. Mungkin mereka nggak pernah nonton film kayak gitu ya, model-model kayak gitu. Mereka nonton apa sih? Ya mereka nonton kitab suci. Artinya begini, Frater. Paruh kitab suci jadi nonton begini. Oh begini ya. Karena mereka dimeteraikan oleh kitab suci.
Ya sih, ya sih. Itu jadi soal juga kan? Jadi kasih panas mereka sedikit. Maaf ya teman-teman percayaan, karena saya itu mengasihi kalian. Saya pingin kalian lihat yang benar itu seperti apa dalam hidupmu, oke? Ada yang tanya tentang apa itu? Roh apa? ROKOK kah? Oke, ketika engkau dibaptis, memintakan hati nurani yang baik. Konsep dasar pembaptisan dulu, Frater, tolong. 1 Petrus 3 ayat 21. Ya, bot nanti saya lihat, nanti kita lihat bagaimana. Oke. Ya. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh Oke, kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kita mulai dari pembaptisan. Pembaptisan membuat engkau memohonkan kepada Tuhan hati nurani yang baik. Pertanyaan saya, contohnya anggur? Bagi Paulus bilang untuk kesehatan harus taruh sedikit anggur di dalam minumanmu. Tetapi yang dosa adalah mabuk. Kenapa Yesus juga mengubah air jadi anggur? 600 liter. Tetapi itu untuk kegembiraan, bukan kemabukan. Konsekuensi. Contoh kecil, alkohol tapi membuat gara-gara alkohol engkau kehilangan pekerjaan, gara-gara alkohol mabuk ya. Engkau kehilangan keluargamu, gara-gara engkau alkohol, prioritas untuk istri dan anakmu hilang. Yang sama dengan rokok. Yang pertama, tubuhmu adalah bait suci roh. Halo. Kudus. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ya. Persoalan di sini, engkau sementara jaga bait itu atau tidak? Tadi yang tanya Lut atau siapa tadi? Nah, yang nanya tadi itu bat, Romo, misalnya bat. 1 Korintus 6 ayat 19 omong tentang kita adalah tempat tinggal Roh Kudus. Ya, 1 Korintus 6 19. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Dan roh itulah yang memberi kamu hidup. Pertanyaan saya, sedang mengotori bait suci tempat tinggal Roh Kudus atau tidak? Itu pertanyaan. Yang kedua, skala prioritas. Dengan rokok, kalau satu bungkus sekarang yang harga paling murah berapa ya katekis? Contoh kecil. Kita buat perbandingan, saya ambil kalkulator, saya langsung kalkulator. Rokok saya satu bungkus satu hari, harganya Contoh. 23.000. 23.000 satu hari ya Pak? Contoh kecil ya? Itu paling murah itu. Oke, yang paling murah, kita ambil standar paling murah, 23.000 kali 30 hari. 1 bulan kan? Sudah 690.000. 690.000 ini kita kebutuhan anak-anak 1 bulan berapa Pak? Contohnya, paling lambat. Ada berapa anak contohnya? Ada kalau seandainya itu digunakan untuk uang sekolah anak itu bisa satu bulan untuk 3 orang itu. Berarti bagi 3, 1 bulan untuk anak, artinya 230 orang untuk anak. Kita pakai kalkulasi matematika kan? Yes, itu untuk uang sekolah ya, untuk uang sekolah. SPP di sekolah. Sudah sangat berguna atau tidak berguna Pak? 1 orang anak SPP-nya 230 per bulan. Itu uang yang kau pakai untuk rokok. Iya, itu ibaratnya saya menanam saham untuk seumur hidup itu. Nah, menanam saham untuk seumur hidup. Sekarang 690.000 apa yang kau bisa beli untuk dapur selama berapa hari 690.000 itu? Bisa dibeli apa saja dan bertahan berapa hari? Yes, itu bisa membeli satu karung beras 20 kilo. Dan 1 karung beras itu bertahan berapa hari?
1 bulan itu. Oke, kalau berasnya 1 kilo sekarang berapa berasnya? Kurang lebih 12 sampai 15 ribu lah yang bagus. Oke, kita pakai standar 15. Berapa kilo beras dari 690 ribu itu? 46 kilo beras. 46 ini digunakan, 46 kilo beras digunakan berapa hari? Itu lebih dari 1 bulan itu, Bu. Lebih dari Bayang, 1 bulan. analisa lah teman-teman, analisa seperti itu. Oke. Itu 5 orang dalam rumah. Bayangkan, dengan demikian engkau sendiri minta maaf ya, saya langsung omong. Demikian kita mencuri 1 karung beras dari rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu pepatah Spanyol mengatakan, lucha para que cada comida sea tu medicina, no medicina sea tu comida. Berjuanglah agar apa yang kau makan menjadi obatmu, bukan obatmu menjadi makanan kemudian. Konsekuensi dari merokok, larinya kemana? Paru-paru, gigi rusak, apa lagi? Makanya saya tidak mau masuk dulu kepada konsep dosa, tapi masuklah kepada pertimbangan ekonomi, sosial, kesehatan. Dan tadi kita sudah sentuh bahwa tubuhmu adalah bait dari Roh Kudus. Dan engkau mengasapi Roh Kudus tiap hari dengan rokok. Aduh, lucu-lucu ya kalian ini. Yang ketiga, saya coba melihat dari sisi kenapa orang merokok. Om Katekis, ini penting. Ada yang kita namakan merokok sebagai sebuah pelarian dari semua masalah. Merokok supaya orang menenangkan diri dari segitu. Jadi sekarang berjuanglah agar persoalanmu tidak perlu mendatangkan persoalan lain. Carilah solusi yang tidak mendatangkan bagimu dan bagi keluargamu persoalan yang lain. Kemudian, saya selalu ingat ketika saya masih frater, saya sampai sebelum tabis masih main untuk tingkat universitas dan tingkat klub di Maumere untuk turnamen. Dan saya paling keras ketika jadi pemain dan pelatih pada saat yang sama. Karena saya tidak minum dan tidak rokok. Dan sampai sekarang tidak minum dan tidak rokok. Itu juga tergantung keputusan pribadi. Dan saya tidak tahu rokok dan tidak tahu minum. Saya punya minum ini air nih. 2 botol besar begini. Setengah hari, 1 botol setengah. Lalu setelah itu sore harinya 1 botol lagi. Ini sekitar hampir 2 liter. Oke, makanya jauhlah yang tadi hal-hal duniawi yang dalam pengertian Galatia 5 ayat 19-21. Oke, kalau pertanyaan seperti itu ya, Frater, jadi yang merokok bagaimana? Saya hanya memberikan refleksi dan renungan, kalian berpikir. Ada skala prioritas di situ. Iya. Oh, hut atau apa namanya? Bat. Oke, bat, maaf. Begitulah, saya tidak menghakimi, oke? Saya hanya lihat, membuka sedikitlah cakrawala berpikir bagaimana skala prioritas kita dalam semua hal di situ. Oke? Mau berhenti suka? Karena situasi Indonesia atau bagaimana nih? Boleh Romo kalau misalkan Situasi kurang memungkinkan, Romo. Jadi sinyal sudah tertangkapnya karena kurang, dia tidak bisa naik lagi dari jelas, Romo. 450 ke atas, dia tidak bisa lagi sekarang. Dia makin Cuma kesini di makin angka turun. 40-an, Romo. makin turun Romo, betul. Kita tutup dulu ya. Boleh Romo. Ya, Romo, mohon berkatnya, Romo. Ya, pertolongan kita sama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan oleh penumpangan tangan ini kita semua diberkati oleh berkat surgawi dan duniawi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Baik, terima kasih. Indonesia. Frater Ivan, Bawa intensi ya Romo untuk Indonesia Romo. saling mendoakan berkat dalam Bawa salve. intensi untuk Indonesia sekarang ya Romo. Ya, Situasi Indonesia. pasti. Oke, terima Ya, mohon kasih intensi semuanya. misa, Romo.
Baik, Yo, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Frater, terima kasih. Yo, Yolita dan Ya, semua yang terima kasih, Romo. telah kirim. Yo, satu gembala, satu kabanan katekis, Metan.